Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sahyuni dari lokal Pikih Pai App. Ingin mereview tugas novel Toto-chan. Langsung saja. Dalam novel tersebut menceritakan seorang anak kecil yang tak biasa dari anak normal lainnya yang bernama Toto-chan, atau dari nama aslinya Tetsuku Koronoyagi. Jadi Toto-chan ini adalah anak yang sangat periang yang ingin sekali bersekolah seperti anak-anak pada umumnya. Karena sikapnya yang begitu aneh dari yang lain, ia sempat beberapa kali dikeluarkan dari sekolah sebab guru-gurunya itu tidak tahan dengan kelakuan Toto-chan. Selang beberapa minggu ia bersekolah, sang ibu sudah mendapat beberapa kali panggilan dari wali kelas karena mengacaukan pelajaran dari guru yang mengajarnya. Dan Toto-chan ini adalah anak yang sangat beruntung karena dia mempunyai seorang orang tua yang sangat penyabar atau yang begitu penyabar menghadapi sikap putrinya tersebut. Ini perlu kita ketahui, bukti ibunya penyabar, beliau tidak memberitahu kepada putrinya dia telah dikeluarkan dari sekolah. Ibunya hanya berkata, bagaimana kalau kita mencari sekolah yang lebih bagus? Toto-chan menjawab, baiklah, setelah dia berpikir panjang. Setelah itu ibunya mencari sekolah baru dan menemukannya. Sekolahnya sangat berbeda dengan sekolah lain, seakan mencerminkan Toto-chan. Sekolah baru ini gerbangnya hanya terdiri dari 2 batang kayu yang tidak terlalu tinggi dan masih ditumbuhi ranting, daun, dan untuk ruang kelasnya itu sangat berbeda karena dari gerbong kereta sekolah. Sekolahnya ini bernama Tomoe Gakuen dan Toto-chan menyukai sekolah ini. Singkat cerita, Toto-chan bertemu dengan kepala sekolahnya langsung. Ternyata kepala sekolah ini tertarik dengan Toto-chan dan kepala sekolah meminta ibunya meninggalkan mereka dua untuk berbicara pada Toto-chan, bicara 4 mata. Ternyata di situ Toto-chan bercerita selama berjam-jam sampai dia sudah tidak ada lagi atau tidak mempunyai lagi apa-apa sesuatu untuk diceritakan kepada kepala sekolah. Setelah selesai bercerita, Toto-chan diajak kepala sekolah berjalan-jalan, melihat-lihat sekolah itu, dan kepala sekolah menyatakan bahwa Toto-chan diterima di sekolah itu. Toto-chan sangat bahagia bisa bersekolah di sana. Saat makan sampai ditegur ibunya untuk berhenti bercerita. Sebuah kata yang berkesan yang dikatakan kepala sekolah kepadanya adalah sesuatu dari laut dan sesuatu dari pegunungan. Toto-chan sangat senang bisa bersekolah di sekolah Tomoe Gakuen. Hingga pada suatu hari Toto-chan menemui Mr. Kobayashi dan berkata, aku ingin mengajar di sekolah ini kalau sudah dewasa. Sungguh. Toto-chan berharap kepada kepala sekolah tersebut dan kepala sekolah tersebut tersenyum. Tapi guru itu bertanya dengan sungguh-sungguh, janji? Mr. Kobayashi tampak benar-benar ingin Toto-chan berjanji. Mengangguk penuh semangat dan berkata, aku janji. Tekadnya sudah bulat, ia akan menjadi guru apapun yang terjadi. Ketika Toto-chan telah mengucapkan janji, wajah kepala sekolah tampak senang. Dia tersenyum lebar seperti biasa tanpa mempedulikan giginya yang ompong. Toto-chan dan kepala sekolah kemudian menegaskan perjanjian mereka dengan cara Jepang kuno.
kuno, yaitu dengan saling mengaitkan kelingking seperti ini. Toto-chan mengulurkan kelingkingnya, kepala sekolah juga mengulurkan kelingkingnya. Namun beberapa waktu kemudian sekolah Tomoe terbakar. Kejadiannya di malam hari. Banyak bom yang dijatuhkan pesawat pembom B-29 dan dari pesawat-pesawat Amerika Serikat menimpa gerbong-gerbong kereta api yang berfungsi sebagai ruang kelas sekolah yang merupakan impian. Kelas sekolah terbakar habis. Sekolah itu rubuh bersama bunyi-bunyi yang mengerikan. Bukan iringan suara-suara yang amat disayanginya, namun suara tawa dan nyanyian anak-anak. Api yang tak mungkin dipadamkan meratakannya. Kepala sekolah berdiri di tengah jalan sambil memandang Tomoe terbakar dengan tanah. Kemudian bertanya kepada putranya Tomoe. Yang berdiri di sampingnya, sekolah seperti apa yang akan kita bangun lagi? Tomoe mendengar kata-kata ayahnya. Terpana tak kuasa berkata, kecintaan Mr. Kobayashi terhadap anak-anak dan ketulusan dalam mengajar jauh lebih kuat daripada api yang sekarang membakar sekolahnya. Walaupun begitu, kepala sekolah tetap riang. Akhirnya Toto-chan pun tidak bisa memenuhi janjinya untuk menjadi guru di Tomoe saat kelak dia dewasa. Nah, itu saja review cerita dari Toto-chan itu. Ini nilai-nilai moral yang dapat kita ambil dari cerita tersebut, seperti hubungan dengan diri sendiri meliputi sabar, tanggung jawab, tidak berputus asa, kerja keras, ingin tahu berlebihan, jujur, berani, dan tidak pendendam. Dengan memiliki rasa ingin tahu berlebihan akan membahayakan diri sendiri, dan sikap memberani akan membuat seseorang akan mampu hidup mandiri. Ada juga yang lain, hubungan manusia dengan sesama, yaitu suka menolong, bermusyawarah, kasih sayang, peduli, dan suka memberi. Dengan membantu sesama serta menolong dapat membahagiakan orang lain dan dari diri sendiri, serta membantu seseorang mendapatkan kesuksesan. Dan yang terakhir adalah hubungan manusia dengan alam meliputi pemeliharaan, seperti memelihara alam dan memanfaatkan alam menjadi alam terjaga dan lebih bermanfaat bagi kehidupan manusia. Hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu percaya akan Tuhan dan berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan dengan percaya dan berdoa menjadi seseorang menjadi peka terhadap sekitarnya. Pemanfaatan sebagai alternatif pembelajaran dapat dilakukan sesuai. Ini bisa diterapkan sebagai untuk kita nanti menjadi guru kedepannya seperti KD dan Niska yang sesuai dengan materi. Nah, itu saja yang bisa menjelaskan. Salah hilapnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.